Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman kelas 7? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, di pertemuan kedua ini kita masih berbicara mengenai bilangan. Nah, tapi ada yang khususnya, yaitu tentang bilangan berpangkat. Seperti agak asing ya untuk bilangan berpangkat karena sudah pernah di kelas 6. Paling sekarang pendalamannya itu ke sifat-sifatnya. Oke? Yuk, ready ya. Oke. Kita mulai dari definisi. Iya, di sini ada bahasa formalnya ya mengenai definisi dari bilangan berpangkat. Yaitu untuk sembarang bilangan real A dan bilangan bulat N, maka notasinya adalah A pangkat N. Dapat ditulis sebagai berikut: A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Itu yang disebut dengan A pangkat N. Udah kenal kan ya dengan A pangkat N. Oke. Nah, jangan sampai kebalik nih. A itu disebut apa? Disebut bilangan pokok, dan N-nya disebut dengan pangkat atau eksponen. Nih ada contohnya. 2 pangkat 5, betul. Coba, 2-nya disebut apa? Iya, bilangan pokok. Dan 5-nya disebut dengan pangkat. Oke, yuk dicoba. Nomor 1. 3 pangkat 5 artinya, nah ini diminta tentukan nilai. Kalau diminta menentukan nilai, artinya harus sampai dapat hasil perkaliannya ya. 3 pangkat 5 artinya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali kan? Tuh, ada 5. Baru dihitung manual. Itu 243. Selanjutnya, kalau 5 pangkat 3 berarti artinya adalah ya 5 kali 5 5 kali 5. Iya, maaf ya tulisannya jelek nih. Berapa? Yaitu 125, betul. Oke, lancar ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 3. Nah, Ibu pakai bilangan negatif. Di sini ada negatif 5. Dipangkatkan 3. Nah, jangan panik ya. Sama aja kayak tadi. Cuman bedanya adalah bilangannya 5. Tinggal ditulis saja. Nah, negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Nah, jangan lupa tanda perkalian ya yang di pertemuan sebelumnya. Negatif kali negatif itu positif. Dikali lagi negatif berarti hasilnya pasti negatif 125. Nah, itu bedanya. Ya. Iya. Kalau 5-nya tetap 5 kali 5 25. 25 kali 5 125. Nah, jangan lupa tanda negatif atau positifnya ya. Oke, tadi kan pangkat 3, sekarang pangkat 4. Gimana? Sama aja, berarti negatif 5-nya ada 4. Kita coba tulis yuk. Nah, kalau pangkat 4, apakah hasil negatif atau positif ya? Kita cek. Negatif kali negatif, positif. Kali negatif, negatif kali negatif, positif. Berarti hasilnya pasti positif. Positif berapa? Itu positif 625.
Nih clue-nya ibu kasih ya. Kalau pangkatnya itu bilangan ganjil, ini ya, bilangan negatif dipangkatkan ganjil, maka hasilnya negatif. Tapi kalau bilangan negatif pangkatnya genap, genap kan 4, nah hasilnya pasti positif. Oke, setelah itu coba yang nomor 5. Gimana coba caranya? Gampang ya. Ini ada negatif 2 dan A, jadi masing-masing harus dipangkatkan 4. Negatif 2 pangkat 4, A juga pangkat 4. Nah, ini dicoba ya. Oke, berikutnya adalah mengenai sifat-sifat. Sifat-sifat bilangan bulat berpangkat positif. Di sini ada 5 sifat ya, sama di buku juga ada. Nah, nomor 1, A dipangkatkan M kali A pangkat N, itu artinya adalah A dipangkatkan, nah pangkatnya dijumlahkan. Ini unik ya, jangan sampai lupa ya. Contoh, 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4, maka kita coba uraikan. Kalau 5 pangkat 3 kan ini ya, 5 kali 5 kali 5 dikalikan 5 pangkat 4. Ada kan? Nah, coba kita hitung. Ada 7. Jadi 5 pangkat 7. Itu artinya si pangkatnya ditambahkan. Sekali lagi ya. A pangkat M dikali A pangkat N, maka A pangkatnya dijumlahkan. Syaratnya A-nya harus sama atau bilangan pokoknya harus sama. Misalnya kalau 5 dengan 5. Terus misalkan, kalau misalkan 5 pangkat 3 kali 2 pangkat 4, nah itu nggak bisa karena bilangan pokoknya beda. Oke, jadi harus sama. Yang kedua yaitu pangkatnya dibagi. A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, kalau bagi itu artinya pangkatnya dikurang. Nah, gampang kan? Syaratnya sama. A atau bilangan pokoknya harus sama. Kita lihat contohnya ya. 5 pangkat 7 bagi 5 pangkat 4. Kalau diuraikan nih, 5 pangkat 7 per 5 pangkat 4. Kalau per atau pembagiannya tinggal dicoret ya. Kalau di sini coret 4, sini dicoret sebanyak 4, harus sama. Sisanya adalah 5 pangkat 3. Itu artinya 5 pangkat 7 bagi 5 pangkat 4, pangkatnya dikurangin saja. Oke. Sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dipangkatkan N. Artinya pangkatnya dikalikan. Ya, contoh 7 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nih, kalau diuraikan 7 pangkat 3 kan ini. Dikali 7 pangkat 3 lagi. Artinya 7 pangkat 3-nya kali 2, yaitu 7 pangkat 6. Yang keempat, A kali B pangkat N, artinya A-nya pangkat N, B-nya juga pangkat N. Jadi masing-masing dipangkatkan. Contohnya nih, 5 kali 3 pangkat 2, artinya 5-nya pangkat 2 kali 3-nya juga pangkat 2. Atau tadi seperti contoh di soal nomor di slide sebelumnya. Tadi itu apa? 2A misalkan. Nah, misalkan ini 2A pangkat 2, artinya nah begitu. Jadi 2 pangkat 2 kali A pangkat 2 sama dengan 4A kuadrat. Yang kelima, A per B pangkat N, sama kayak tadi ya. Artinya A pangkat N dibagi B pangkat N. Jadi masing-masing dipangkatkan. Nah, itu ya sifat-sifat bilangan bulat berpangkat positif. Ya, sejauh
Sejauh ini lancar ya. Nah, selanjutnya adalah bilangan bulat berpangkat 0. Nah, misalkan contoh nih, 3 pangkat 4 bagi 3 pangkat 4 sesuai dengan sifat tadi, sifat nomor 4. Maka artinya adalah 3 pangkat 4 kurangi 4 adalah 3 pangkat 0. Atau kita uraikan 3 pangkat 4 nih, udah per 3 pangkat 4. Loh, kok bisa gitu ya? Tenang. Ini artinya 3 bagi 3 kan 1. 3 bagi 3 1. 3 bagi 3 1. 3 bagi 3 1. Maka hasilnya adalah 1. Loh, kok bisa beda? Yang ini 3 pangkat 0, kok yang ini hasilnya 1? Nah, ternyata itu tidak beda. Ternyata dapat ditarik kesimpulan bahwa 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Artinya bilangan apapun dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah pasti 1. Misalkan 1 juta pangkat 0, itu pasti hasilnya 1 ya. Nah, ini bilangan bulat berpangkat bulat negatif. Nah, kalau sekarang pangkatnya negatif. Cuman ini aja yang terakhir nih. Misalkan A pangkat negatif M. Maka kalau kalian menemukan pangkat negatif, itu nggak bisa diapa-apain, jadi harus dibikin positif, harus dibuat positif. Yaitu caranya adalah, kan ini A sendiri ya, nah dia harus jungkir balik menjadi 1 per A pangkat M. Nah, biar dia positif dia harus ke bawah. Oke. Atau misalkan ada contoh nih, kita langsung ke contoh aja ya sambil dicoba. Misalkan 3 pangkat negatif 5. Ini kan negatif ya. Ingat, kalau menemukan pangkat negatif harus menjadi positif. Caranya adalah, nah tadi kasih 3-nya sendiri, karena dia pengen jadi positif, menjadi 1 per 3 pangkat 5. Betul. Bu, apakah ini di atas selalu 1? Iya, 1, karena gak ada teman lain, berarti dia 1 per ya. Nah, sekarang dibalik yang nomor B, 1 per 7 pangkat negatif 3. Nah, ininya kan 7-nya pangkat negatif, nah dia harus positif dulu. Nah, ini mah kebalik sama yang tadi, karena dia posisinya di bawah kan, 1 per di bawah per. Nah, kalau dia asalnya di bawah harus menjadi ke atas. Kalau jadi positif berarti hasilnya menjadi 7 pangkat negatif 3 gitu. Jadi pindah posisi. Nah, terus sekarang kalau gini, atasnya bukan angka 1 ya, tenang aja, itu artinya adalah 3 pangkat negatif 4. 3 pangkat negatif 4, jadi masing-masing dipangkatkan ya. Negatif 4 per masing-masing negatif kan, makanya mereka harus jadi positif. Gimana caranya? Tadi kalau dia di atas jadi di bawah, kalau di bawah jadi di atas. Selesai. Nah, gitu. Biar dia positif pokoknya harus jungkir balik ya. Nah, coba yang D. Oke. Itu tadi mengenai bilangan berpangkat ya, berserta sifat-sifatnya. Setelah ini kita akan latihan soal ya, untuk melancarkan materi tentang bilangan berpangkat. Dicoba ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.